Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Pada video kali ini Pak D akan berbagi penjelasan bagaimanakah cara untuk menyikapi atau menghadapi orang yang suka berbuat jarah-jarah. Sekali lagi saya katakan, cara menghadapi dan menyikapi orang yang suka atau terbiasa berbuat jarah-jarah apabila kita sedang melakukan atau menunaikan hajat. Suatu misal kita punya hajat mantu atau hajat main jaranan campur sari, atau kita sedang berjualan. Karena orang tersebut tersirat rasa kedengkian, akhirnya orang tersebut melakukan perbuatan jarah-jarah agar supaya apa yang kita lakukan mengalami gangguan atau rintangan. Contohnya bila mana kita sedang berjualan. Karena orang tersebut dengki, maka orang tersebut melakukan sesuatu yang sifatnya itu bermakna magic agar jualan kita itu tidak laku. Bisa jadi kalau kita itu sedang berjualan makanan kita itu tiba-tiba basi. Contoh lain, kalau kita sedang punya hajat, suatu misal kita mantu, maka bisa jadi orang tersebut berkehendak pada hari H turun hujan deras sekali supaya hajat kita itu terganggu dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk pada konten atau Pak D menjelaskan bagaimanakah cara untuk menyikapi dan menghadapi terhadap orang yang terbiasa melakukan hal tersebut, maka dari itu sebaiknya ikuti dulu atau dengarkan dulu apa yang akan Pak D jelaskan. Sebelumnya jangan lupa Anda untuk subscribe, berkomentar, dan tolong dijempol. Biasanya orang yang terbiasa melakukan perbuatan jarah-jarah dengan menggunakan metode magic atau mistik memang terkadang juga tembus. Artinya apa yang dia lakukan juga berefek atau berdampak terhadap apa yang kita kerjakan atau terhadap hajat kita. Sebenarnya orang yang melakukan perbuatan jarah-jarah menggunakan jalur magic atau jalur mistis, dalam hati orang tersebut tidak begitu yakin benar. Artinya orang tersebut pun tetap dalam keraguan. Jadi dia sendiri itu tidak yakin apakah yang dia perbuat itu nanti juga akan tepat pada sasaran atau tidak. Mereka semua itu atau orang yang melakukan perbuatan itu sebenarnya tidak yakin terhadap apa yang dia lakukan. Maka dari itu kamu-kamu sekalian janganlah was-was, janganlah takut, serta jangan cemas terhadap orang atau perbuatan orang jarah-jarah pada jalur magic atau mistis. Karena orang itu pun merasa tidak yakin atau tidak yakin dengan sepenuh hati terhadap apa yang dia lakukan. Kamu ingat ya? Tapi sebenarnya menurut Pak D, dampak tersebut atau kemungkinan terjadi terhadap apa yang dia lakukan sekitar 5% ke bawah, bahkan kurang dari 2,5% kemungkinan terjadi. Karena perbuatan jarah-jarah tersebut merupakan bagian dari perbuatan sihir. Orang tersebut sekedar meyakini terhadap apa yang dia lakukan, kendati pun yang dia lakukan itu tidak masuk akal. Tak lain, orang tersebut hanya bergantung kepada aji lapat mantra yang sedang dia baca. Dan orang tersebut sekedar mendapat edukasi dari seorang guru atau seorang dukun yang pada hari sebelumnya telah menguatkan narasi tersebut, atau dukun atau orang yang mengajarkan ilmu terhadap orang itu pandai sekali hingga orang tersebut menjadi yakin. Sampai di sini paham yang Pak D katakan? Kalau kurang paham, coba video kali ini diputar ulang. Ada lagi orang yang berbuat jarah-jarah dengan perbuatan. Artinya orang tersebut
melakukan teror atau kekacauan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tangannya. Suatu misal, kamu sedang bermain campur sari jaranan. Agar suasana tersebut menjadi kacau balau, orang tersebut menjarahi kita dari tempat gelap, melempar batu bisa jadi, melempar hal-hal yang menjijikan bisa jadi, melempar telur busuk bisa jadi. Tapi ada juga orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan metode magic. Entah perbuatan seperti apa yang dia lakukan, bila mana orang tersebut melakukan jarah-jarah dengan metode magic atau keyakinan, Anda tidak usah cemas, tidak usah khawatir, dan tidak usah takut. Nah, kalau yang dilakukan hanyalah sekedar sesuatu yang hanya berbau mistis, sekali lagi, bila mana orang tersebut melakukan sesuatu yang hanya sekedar berbau magic atau berbau mistis, kita pun menyikapinya dan menanggapinya juga dengan jalur magic atau jalur mistis. Paham? Adapun doa yang paling ampuh dan yang paling mustajab adalah doa tulak balak. Dan doa tulak balak tersebut seperti ini, Anda hafal: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala'i wa darokis saqoi wa su'i qodoi wa samatatil a'da. Yang tepat adalah dengan posisi tangan seperti ini sambil berdoa, Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala' wa darokis saqoi wa su'i qodoi wa samatatil a'da. Atau lebih mustajab lagi bila mana Anda tambahkan doa Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tambahkan lagi ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillah, ya Allah. Anda renungi, doa yang Pak diajarkan dalam video kali ini adalah doa yang sangat mustajab. Bisa diartikan bahwa doa ini adalah raja dari segala doa, khususnya untuk menolak balak atau menolak gangguan atau membentengi dari gangguan-gangguan. Suatu misal, orang yang suka berbuat jarah-jarah dari jalur mistis dan magic. Di antara Anda sekalian atau di antara penonton, ada yang kurang yakin dengan apa yang Pak dikatakan. Memang untuk meyakini doa dan cara yang Pak diajarkan dalam video kali ini tidak semudah membalikkan tangan. Dan saya tahu Anda tidak mungkin langsung yakin seketika saat Anda tuntas menonton video kali ini. Tetapi seiring waktu, bila mana suatu saat lambat laun kelak, Anda pun akan semakin dewasa, baik secara berpikir dan berkeyakinan. Sekarang bila mana Anda tidak yakin kalau suatu saat Anda punya hajat atau punya kepentingan, dan dalam hati Anda penuh dengan rasa was-was, ketakutan, bimbang, dan lain sebagainya, langsung saja doa atau cara yang Pak diajarkan dalam video kali ini Anda gunakan. Kita tidak usah pakai salam-salam danyang, pakai mantra ini, mantra itu. Kita tidak usah menyediakan benda-benda yang diyakini bisa menolak jarahan itu. Justru bila mana orang tersebut meyakini menggunakan benda-benda atau sesuatu hal yang takhayul dalam melakukan jarah-jarah, artinya orang tersebut dalam kebodohan. Tak lain, apa yang dia lakukan akan berbalik arah kepada orang itu sendiri. Sekali lagi, apa yang dia lakukan orang yang sedang berbuat jarah-jarah tersebut tak lain akan berbalik arah dan akan kembali kepada orang itu sendiri.
Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa Anda pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.